Pernah kepikiran nggak soal semua barang, semua bahan baku yang dibutuhin sebuah perusahaan buat bikin produk yang kita beli tiap hari? Mulai dari biji kopi di kafe langganan, sampai sekrup paling kecil di dalam handphone kita. Nah, ngurusin semua barang ini tuh salah satu tantangan terbesar dan paling nggak kelihatan di dunia bisnis. Pertanyaannya kelihatannya simple ya, gimana caranya mereka mastiin barangnya cukup, tapi juga nggak kebanyakan? Ini tuh kayak tarian yang rumit banget, dan di sini kita bakal lihat persis gimana mereka melakukannya. Dan jangan salah ya, taruhannya ini gede banget. Salah ngelola stok bisa bikin rugi besar-besaran. Tapi, kalau dilakuin dengan benar, ini bisa jadi kekuatan super yang bikin perusahaan kayak Toyota jadi raksasa dunia. Oke, mari kita mulai. Coba deh bayangin, masalah ini tuh kayak ngisi dapur di rumah kita, tapi skalanya ribuan kali lebih besar. Kita kan pengennya selalu punya bahan makanan yang cukup, tapi juga nggak mau dapur jadi sumpek sama barang-barang yang bisa basi. Nah, ini dia dilema utamanya. Di satu sisi, kalau nyimpen stok kebanyakan, duit kita jadi mandek di barang yang cuma diem di gudang. Bayangin aja produsen mainan yang kelebihan stok pas Natal udah lewat. Di sisi lain, kalau stoknya terlalu sedikit, produksi bisa berhenti total cuma gara-gara kehabisan satu baut kecil. Pelanggan pasti kecewa dan kabur ke saingan. Ini bener-bener keseimbangan yang tipis banget. Terus gimana dong cara perusahaan ngatasin masalah ini? Ya, semuanya itu dimulai dari hal yang paling dasar. Ngelacak setiap barang yang mereka punya dengan super teliti. Nah, ini ngebawa kita ke konsep yang namanya tata laksana gudang. Ini bukan cuma soal numpuk-numpuk kardus di rak ya. Ini adalah sistem yang terorganisir buat ngurusin stok secara fisik, sekaligus nyatet setiap pergerakannya dengan akurat. Tugas seorang petugas gudang yang jago tuh banyak banget loh. Mereka harus bisa ngeluarin barang dengan cepat, tahu persis letak setiap barang, mastiin disimpan dengan benar, dan yang paling penting, ngejaga stok biar aman plus selalu ngecek jumlahnya. Inilah tulang punggung dari manajemen inventaris yang efisien. Oke, ngelacak stok itu penting, tapi itu baru setengah jalan. Pertanyaan besarnya kan, kapan kita harus pesan lagi dan seberapa banyak? Nah, ternyata ada loh rumus klasiknya buat ngebantu jawab pertanyaan ini. Biar kita ngerti rumusnya, kita harus paham dulu ada dua biaya yang saling bertengkar nih. Pertama, ada biaya penyimpanan. Ini semua ongkos buat menyimpan barang. Kedua, ada biaya pemesanan. Ini ongkos administrasi tiap kali kita pesan barang. Makin sering kita pesan dalam jumlah kecil, biaya pemesanan kita makin tinggi tapi biaya penyimpanan jadi rendah. Begitu juga sebaliknya. Dan solusinya namanya Economic Order Quantity atau EOQ. Ini model matematika yang elegan banget, yang dirancang buat nemuin jumlah pesanan paling ideal. Ini fondasi klasiknya. Nanti kita lihat gimana perusahaan legendaris kayak Toyota ngebawa ide ini ke level yang lebih ekstrim lagi lewat filosofi just-in-time mereka. Nah, ini dia rumusnya. Kelihatannya serem ya. Tenang, tenang. Kita bakal bedah bareng-bareng pakai contoh yang gampang, jadi Anda pasti ngerti cara kerjanya. Yuk, kita pakai contoh perusahaan Tom Jones. Pertama, kita butuh D, yaitu total permintaan tahunan. Di kasus ini, mereka butuh 180.000 kilogram material setiap tahun. Lanjut, ada C, yaitu biaya buat sekali pesan. Buat Tom Jones, biaya administrasi tiap kali mereka order barang ke supplier itu sebesar 80 pound. Terakhir, kita perlu H, yaitu biaya penyimpanan per unit per tahun. Ini termasuk biaya gudang 8 pound, ditambah bunga modal 4 pound, jadi totalnya 12 pound per unit. Nah, pas semua angka tadi kita masukin ke rumus, jreng-jreng, dapat deh hasilnya 1.200 unit. Inilah jumlah pesanan yang paling ekonomis. Daripada pesan lebih banyak atau lebih dikit, pesan 1.200 unit setiap kalinya bakal ngasih total biaya paling rendah buat perusahaan. Grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Lihat deh, garis biaya penyimpanan itu naik kalau kita pesen barang lebih banyak sekaligus. Sementara garis biaya pemesanan malah turun. Nah, titik temu mereka itu, disitulah kurva total biaya ada di titik terendahnya. Itulah keajaiban dari EOQ. Oke, kita udah tahu nih, mesti pesen berapa banyak. Masalah selesai? Eits, tunggu dulu. Ada teka-teki lain. Harga bahan baku kan naik turun terus. Jadi pas kita pakai stok dari gudang, kita harus catat biayanya berapa. Ini pertanyaan akuntansi yang penting banget. Biasanya ada dua mazhab utama buat ngejawab ini, FIFO dan LIFO. FIFO atau first in first out itu asumsinya
kita pakai stok paling lama duluan. Kebalikannya, LIFO atau last in first out, asumsinya kita pakai stok yang paling baru datang duluan. Coba kita lihat contohnya. Pakai FIFO, kalau kita mau keluarin 700 unit, ya kita pakai harga dari stok paling lama yang kita punya. Di contoh ini, stok itu dibeli seharga 1 pound per unit. Jadi biaya yang dicatat 700 pound. Masuk akal kan? Sesuai sama aliran barang aslinya. Sekarang kita coba transaksi yang sama persis, tapi pakai LIFO. Buat ngeluarin 700 unit yang sama, kita mulai dari stok yang paling baru. Kita ambil 260 unit yang harganya 1,05 pound, terus sisanya 440 unit kita ambil dari stok yang lebih lama seharga 1 pound. Total biayanya jadi 713 pound, beda kan? Transaksi sama, metode beda, angkanya juga beda. Jadi intinya apa? Gini, FIFO itu emang ngegambarin apa yang beneran terjadi di gudang. Tapi, LIFO seringnya lebih pas buat nyocokin biaya sekarang dengan penjualan sekarang yang bisa ngasih gambaran laba lebih realistis pas harga-harga lagi naik. Cuma, aturan pajak di banyak negara, kayak Inggris, nggak ngebolehin LIFO. Makanya, milih metode ini tuh bukan cuma soal teknis, tapi punya dampak langsung ke laporan keuangan perusahaan. Setelah lihat semua rumus dan metode ini, mungkin Anda bertanya-tanya, emangnya kenapa sih ini semua penting banget? Ini penting, karena semua inilah mesin tersembunyi yang bikin bisnis bisa jalan efisien. Dan nggak ada contoh yang lebih keren dari Toyota. Sistem just-in-time mereka yang legendaris itu adalah evolusi dari prinsip-prinsip ini. Mereka kerjasama erat banget sama pemasok, jadi suku cadang itu datang ke pabrik tepat pas mau dipasang. Hasilnya, biaya gudang hampir nol, duit nggak ada yang mandek di stok. Efisiensi inilah yang bikin mereka bisa produksi mobil berkualitas tinggi dengan harga lebih murah, yang akhirnya mengubah industri otomotif selamanya. Jadi nanti pas Anda belanja atau beli sesuatu, coba deh ambil barangnya dan liatin sebentar. Coba bayangin perjalanannya yang rumit, dan mungkin Anda jadi ingat sama kejeniusan di balik sistem yang nggak kelihatan ini, yang semuanya berawal dari pertanyaan simple. Gimana caranya kita ngurusin barang-barang kita?